Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Tanpa terasa beberapa hari ke depan kita akan masuk di dalam bulan Ramadan, bulan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Di dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Pintu-pintu surga pada bulan ini dibuka karena banyaknya amal saleh dan dorongan kepada orang yang mau beramal. Pintu neraka ditutup karena sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dan setan-setan dibelenggu sehingga mereka tidak bisa bebas sebagaimana mereka leluasa melakukan tipu daya di luar dari bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fillah, janallahu wa iyyakum. Dalam kondisi yang seperti ini, tentunya hadis Rasulullah SAW tadi membuat kita untuk berinovasi, melakukan satu terobosan di dalam kita beramal. Tentu apa yang kita lakukan di dalam amal-amal yang kita persiapkan dalam bulan Ramadan ini tidaklah keluar dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Pintu-pintu surga pada bulan ini dibuka karena banyaknya amal yang Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan saleh di bulan Ramadan. Sekalipun dalam kondisi musibah seperti ini, tentu banyak amalan-amalan saleh yang dapat kita lakukan dan kita persiapkan di dalam bulan Ramadan. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita 3 di antara sasaran yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berada di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita bahwa dengan hadirnya, datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah ditetapkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat yang berikutnya pada ayat ke-185 yang berkait dengan ibadah Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita di ujung ayatnya, wala'allakum tashkurun.
dan agar kalian bisa bersyukur. Dan pada ayat yang ke-186-nya Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, wala'allahum yarshudun, dan agar mereka mendapatkan petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Tentunya bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu surga, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup pintu-pintu neraka dan dibelenggunya para setan, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hambanya untuk menjadi hamba yang bertakwa, menjadikan hamba yang senantiasa bersyukur, hamba yang senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya apa yang Allah SWT sebutkan di dalam ayat tadi dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya perlu bagi kita untuk mempersiapkan diri di dalam menghadapi bulan Ramadan. Mempersiapkan diri kita dengan apa? Dengan ibadah, dengan target-target yang ingin kita capai, bahwa Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik bagi kita, Ramadan yang penuh dengan amalan-amalan saleh, Ramadan yang kita bisa mengoptimalkan bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan Ramadan yang telah kita lalui sebelumnya. Apa saja ibadah yang bisa kita lakukan yang menghasilkan kepada kita tujuan dan sasaran dari kemuliaan bulan Ramadan? Tentu ibadah yang besar yang ada di dalam bulan Ramadan adalah kita melaksanakan ibadah saum. As-saum menurut para ulama secara bahasa adalah as-siyam awis saum huwa al-imsak. Bahwa yang dimaksudkan dengan siam atau saum secara bahasa adalah al-imsak, yaitu apa? Yaitu menahan. Dalam uraian yang disebutkan oleh para ulama, secara rinci para ulama menyebutkan definisi siam, definisi saum ini dalam sebuah bait yang sangat mudah dan ringkas untuk dihafal. Disebutkan oleh para ulama, as-saumu awis siyam imsaku mahsus li sakhsin mahsus li zamanin mahsus bi surutin mahsusah ta'abbudan lillah. Kata para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan siam atau saum maknanya adalah imsaku mahsus, menahan yang telah ditentukan. Apa yang telah ditentukan oleh para ulama? Sepakat para ulama, 3 yang telah ditentukan di dalam syariat yang ini menjadi pembatal saum. Itu apa yang disebut dengan pertama adalah al-aqlu,
yang kedua asyarabu, dan yang ketiga adalah al-jima. Al-aklu maknanya adalah makan, yaitu memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang kedua adalah asyarab, minum. Dan yang ketiga adalah jima, atau hubungan suami istri, hubungan intim suami istri. Inilah 3 hal yang disebutkan oleh para ulama pembatal atau yang membatalkan ibadah saum bil ittifaq, yaitu secara kesepakatan ijma para ulama, dan tidak ada satupun yang menentang tentang 3 hal yang membatalkan saum tadi. Berikutnya dari definisi tadi disampaikan oleh para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan saum tadi imsakum mahsus lisahsin mahsus, bagi orang-orang yang telah ditentukan. Siapa mereka yang telah ditentukan jatuh kewajiban puasa pada mereka? Para ulama menyebutkan ada 5. Muslim, akil, baligh, muqim, sahih. Bahwa mereka yang terkena kewajiban puasa adalah seorang muslim. Seorang muslim itu mereka yang terikat dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua adalah akil, orang yang berakal. Itu mereka yang memiliki akal pikiran dalam keadaan sadar, maka wajib bagi mereka untuk menunaikan ibadah saum. Itulah mengapa orang yang lupa dalam ibadah saumnya lalu dia makan atau minum, maka kata Nabi SAW untuk dia melanjutkan saumnya, sungguh Allah SWT telah memberikan kepadanya nikmat dengan lupanya memberinya ia makan dan minum. Kemudian yang berikutnya adalah baligh, bahwa yang terkena kewajiban ibadah saum adalah mereka yang telah baligh. Bagaimana dengan anak-anak? Sekalipun mereka tidak atau belum sampai pada kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum, maka sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik, mengajarkan, memotivasi anak-anaknya untuk bisa melakukan ibadah saum, melatihnya mereka untuk kuat melaksanakan ajaran-ajaran syariat, dan menghidupkan mereka dengan ibadah saum tadi agar tumbuh dalam kehidupan mereka kebiasaan untuk melakukan ibadah. Sekalipun baligh adalah syarat terkenanya atau taklif syar'i, beban syariat pada seseorang untuk dia melakukan ibadah saum. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Berikutnya adalah muqim, yaitu mereka yang bertempat tinggal. Karena bagi mereka yang melakukan safar atau perjalanan dengan syarat-syarat safar yang disebutkan oleh para ulama, maka ia boleh memilih untuk tidak berpuasa
ataukah ia tetap berpuasa dengan memperhatikan kondisi yang ada pada dirinya. Kalau seandainya perjalanan itu melelahkan, meletihkan, memayahkan dirinya untuk melakukan ibadah saum, maka lebih utama bagi dirinya untuk melakukan ibadah saum. Tetapi kalau seandainya saum yang dia lakukan dalam ibadah safar begitu membuatnya letih, melelahkan, memayahkan dia di dalam melaksanakan syariat, maka boleh baginya untuk dia tidak melakukan ibadah saum dan menggantinya pada bulan-bulan yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka baginya dia mengganti pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga disebutkan di dalam kitab Umdatul Ahkam, beliau SAW membatalkan saum ketika dalam keadaan safar, dan sebagian sahabat ada yang mengikuti Rasulullah SAW, dan sebagian lagi ada yang tetap dalam keadaan berpuasa, tetap dalam keadaan saum. Lalu ketika itu Rasulullah SAW menyebutkan, ulaikal asa, ulaikal asa, ulaikal asa. Bagi mereka yang tetap berpuasa dalam keadaan payah perjalanan, dalam keadaan safar, Rasulullah SAW menyebutkan mereka itu adalah orang yang telah melakukan kedurhakaan. Ini menunjukkan kepada kita, bagi mereka yang dalam keadaan safar dan payah untuk melaksanakan ibadah saum, maka sebaiknya untuk dia berbuka dan tidak melakukan ibadah saum. Selanjutnya dari definisi tadi disebutkan kepada kita bisurutin mahsusatin, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu syarat-syarat yang ada dalam syariat ketika dia berada di dalam ibadah saum. Bahwa orang yang saum tidak hanya dia menahan makan, minum, dan jima, sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam definisi al-imsak atau imsaku mahsus, menahan yang telah ditentukan. Sekalipun tiga hal yang ditentukan tadi membatalkan ibadah saum, ada syarat-syarat yang harus dijaga ketika seseorang berada di dalam ibadah saum. Syarat-syarat itulah yang kemudian dikenal oleh para ulama dengan adab bagi mereka yang melakukan ibadah saum. Ada adab yang wajib bagi mereka yang melakukan ibadah saum, dan ada adab yang sunnah yang dilakukan oleh mereka yang melakukan atau sedang mengerjakan ibadah saum. Itulah syaratnya. Dan adab yang wajib bagi orang yang saum adalah selama dia berada dalam keadaan saum, selama dia melaksanakan ibadah puasa tadi, maka wajib bagi orang yang berpuasa tadi, orang yang saumin tadi, untuk benar-benar melaksanakan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang Allah taala wajibkan berupa ibadah qauliyah, ibadah yang ucapan, maupun ibadah fi'liyah,
ibadah yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan selama dia melakukan ibadah saum. Maka orang yang saum, dia harus melaksanakan kewajiban untuk sholat. Tidak bisa memisahkan antara saum dan sholat. Orang yang saum, maka dia harus membayarkan zakatnya. Tidak bisa memisahkan kewajiban antara saum dengan zakat. Ini adalah adab-adab yang wajib yang dikerjakan oleh orang yang melakukan ibadah saum. Begitu pula di antara syarat yang tertentu, yang terkhusus bagi mereka yang melakukan ibadah saum, itu adabnya untuk dia meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengingatkan kepada kita, bagi mereka yang berpuasa melakukan ibadah saum tapi tidak mengerjakan syarat-syaratnya, tidak melakukan adab yang wajib tadi, dalam hadisnya beliau sampaikan kepada kita, kam min sa'imin laisa lahul jaza min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran puasanya, tidak mendapatkan ganjaran apapun dari ibadah puasanya, kecuali hanya lapar dan haus. Wal iyadzu billah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah peringatan bagi kita untuk menjaga adab-adab, baik itu adab yang wajib dengan meninggalkan apa yang Allah larang, ataupun senantiasa mengerjakan yang Allah perintahkan di dalam ibadah saum kita. Yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, definisi ibadah saum disebutkan oleh para ulama di zamanin mahsusat, itu pada waktu yang telah ditentukan. Kapan waktunya? Min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Bahwa ibadah saum itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berikutnya adalah semua rangkaian ibadah saum tadi, menahan yang telah ditentukan bagi orang yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, ta'abbudan lillah. Semua itu dilakukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Realisasikan ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah saum sebagaimana ibadah-ibadah yang lain harus dilakukan dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Bagian yang pertama dari persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan kita masuki beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalam bulan Rajab dan Sa'ban ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan yang baik, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang optimal, ibadah yang maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.